Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tidak lupa saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom. Selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita siapkan diri kita. Kita mau angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pujian ini dari Allah. Bapak Teddy untuk memimpin kita di dalam doa. Saudara kasih, mari kita berdoa. Bapa sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu besar anugerah-Mu buat kami semua, sehingga kami bisa hadir pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, berkati
urapan Roh Kudus-Mu pimpin Tuhan, yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Tuhan, hamba-Mu kami juga serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Pimpin Tuhan, berbicara Tuhan sesuai dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus urapi dia Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dan anak-anak-Mu yang masih di jalan Tuhan, pimpin sampaikan di sini dengan tiba dengan tepat waktu Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya kepada kita sepanjang minggu ini. Kita angkat pujian, Ku Masuki Gerbang-Nya. undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sapa dulu orang-orang di sebelah kita. Kita katakan Tuhan beserta. Puji Tuhan. Kita angkat pujian Hatiku Percaya. Keselamatanku
iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengangkat sebuah pujian, dan pujian ini adalah pujian yang sangat menguatkan untuk saya pribadi ketika saya merasa takut. Dan semoga dari pujian ini juga bisa menguatkan kita semua di sini, bahwa betapa badai yang kita alami, kita boleh melaluinya bersama Tuhan. Kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini lagi dari awal dengan sungguh-sungguh. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Kita angkat pujian ini dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini?
undang Bapak Raj untuk memimpin kita di dalam doa. Bergumul sendiri, Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Pagi hari ini kami bisa kumpul sini karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, baru saja kami memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami sukacita Bapa memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, berkatilah hamba-Mu Bapa. Engkau siapkan hari ini Bapa untuk kami semua Bapa. Bicaralah kepada hamba-Mu Bapa dengan lidah bibirnya Bapa. Buat kami semua Bapa. Karena kami butuh Bapa firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu adalah ya dan amin Bapa. Bapa. Berkatilah ruangan ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Kerry Sondak. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada ini semua hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup pribadi kita, dan semuanya karena kasih setia Tuhan dan karena kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup pribadi kita. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya secara bersama beribadah dengan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan melayani Bapak Ibu Saudara-saudara dengan firman Allah. Ini merupakan satu kehormatan kepada saya, dan Tuhan Yesus memberkati. Dengan tema jangan takut. Apabila firman Allah itu disampaikan kepada kita, ada sesuatu yang penting yang harus kita ingat baik-baik. Ada sesuatu yang sangat menarik yang menjadi daya tarik Tuhan kepada kita untuk kita pahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Kalau firman Allah itu disampaikan 2 kali atau 3 kali, karena ada beberapa ayat itu diulangi lagi, diingatkan kembali, berarti itu sangat-sangat penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup pribadi kita. Mari sama-sama kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10, kita akan langsung melihat Matius pasal yang ke-10. Mulai ayat yang pertama. Matius pasal yang ke-10 mulai ayat yang pertama. Firman Allah berkata demikian. Matius 10 mulai ayat yang pertama. Firman Allah mengatakan demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Oh, maafkan saya. Kita harus ke Matius 28 ya. Maafkan saya. Saya hanya mengingat kita ke Matius 28 ayat yang pertama berkata demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, kata firman Allah, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat, kata firman Tuhan, seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Ayat yang kedua berkata, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi
malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut. Sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita, kata firman Allah. Mereka pergi dengan sukacita, mereka bergembira yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Ini yang menjadi topik kita. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Supaya, kata firman Allah, mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudara, proses dari kematian sampai kebangkitan Kristus bagi murid-muridnya atau orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus itu adalah satu proses yang mengecewakan, yang membuat hidup mereka tidak pernah berpikir apa yang mereka pikirkan itu bisa jadi. Apa yang mereka pikirkan seperti yang Yesus katakan, demikian. Seperti yang kita telah baca. 3 hari Yesus dalam kubur. Kemudian pada ayat ini dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus berkata jangan takut ketika perempuan-perempuan itu berkata dan melihat Yesus memeluk kakinya dan mendengar apa yang Tuhan katakan, jangan takut. Ada pengertian yang harus kita pahami di sana. Apabila ada orang Israel berjumpa dengan seseorang yang bukan manusia yang namanya malaikat, apalagi pada waktu itu mereka berjumpa dengan seseorang yang tidak seperti biasa yang mereka lihat, wajar kalau mereka takut. Tapi kalimat ini meneduhkan mereka. Coba Bapak Ibu ingat di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kenapa saya membawa Bapak Ibu kepada kalimat ini? Karena perjumpaan antara Maria dan malaikat. Ini perjumpaan antara perempuan-perempuan yang pergi ke kubur itu dengan Yesus. Yang notabene bukan satu pribadi yang seperti mereka lihat. Ada sesuatu yang lain. Sehingga muncul kalimat ini dan berkata, jangan takut. Sebab aku telah bangkit. Untuk meyakinkan, untuk membuat murid-muridnya percaya bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar. Setelah Yesus mati, dia akan bangkit dan dia mati pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Kenapa Tuhan mengatakan jangan takut kepada perempuan-perempuan itu? Mari Bapak Ibu sebagai perbandingan kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16. Kemudian kita akan membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-28. Kenapa murid-muridnya atau perempuan-perempuan diingatkan supaya mereka jangan takut? Karena akan ada peristiwa demi peristiwa yang dapat mereka pahami, yang dapat mereka alami dengan kebangkitan Yesus dari kematian kemudian kebangkitan. Markus pasal yang ke-16 kita akan lihat ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka.
Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Coba Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Lalu mereka keluar dari kubur dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Apa alasannya? Mari kita lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-28. Kita kembali ke dalam kitab ini. Matius pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-11. Kenapa Tuhan mengingatkan mereka supaya jangan takut? Kita lihat ayat yang ke-11. Ketika mereka di jalan, di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kami harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami, kata firman Allah, akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kenapa Tuhan ingatkan kata jangan takut kepada murid-muridnya? Penjaga-penjaga yang menjaga kubur itu melihat malaikat Allah dan kata firman Allah mereka ketakutan. Singkat cerita, Yesus tidak ada. Tanggung jawab yang ditugaskan oleh pimpinan Romawi kepada penjaga itu diabaikan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada malaikat turun dan kemudian menggulingkan batu itu. Pemerintah tidak akan percaya. Jadi penjaga itu pergi memberitahukan kepada imam-imam dan imam-imam itu mengatur cerita bahwa murid-muridnya yang mengambil Yesus. Dan cerita itu sangat dipercayai. Kenapa Tuhan katakan? Karena ada resiko tentang hilangnya Yesus dari kubur. Berdampak kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dikuatkan dengan perkataan, kamu cepat kembali ke Galilea. Nanti aku akan ke sana memberitahukan, menyampaikan tentang kebangkitanku. Karena apa saudara-saudara? Sejak kematian Yesus, ternyata ada dampak bagi murid-muridnya. Ada sesuatu yang terjadi kepada murid-muridnya akibat kematian dari Yesus. Coba Bapak Ibu, mari kita buka bersama di dalam kitab Lukas, pasal yang Injil Lukas, pasal yang ke-24. Injil Lukas, pasal yang ke-24. Mari kita akan lihat mulai ayat yang ke-13. Injil Lukas, pasal 24, ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bersama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga kata firman Allah, mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, coba Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Seorang dari mereka, namanya Klemas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini. Ini penekanannya, dampaknya, katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dari apa yang kita baca, peristiwa demi peristiwa yang dilakukan oleh Yesus selama Yesus melayani 3,5 tahun. Ada banyak hal yang terjadi. Ada kekuatan melalui perkataan-perkataannya. Ada penghiburan melalui perkataan-perkataan Yesus. Apabila kita berada dengan seseorang kemudian kita berbicara, enak sekali dengar orang itu. Kalau dia berbicara. Kayak menyejukkan hati. Saya tidak akan pernah lupa tanggal kematian dari gembala saya atau dari Om Yoyo. Karena itu tepat ulang tahun anak saya. Besok 29 April. Kami lagi kumpul bersama keluarga. Saya hanya dapat telepon. Kayak bubar tuh acara tuh. Kami ada. Kayak sukacita ulang tahun langsung hilang tuh. Ada sesuatu yang hilang. Saya masih ingat tempat di mana saya dan istri saya bicara. Gimana caranya ke Cianjur? Pokoknya harus ke Cianjur, saya bilang. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Ada sesuatu yang hilang. Seperti ada satu mutiara yang ada dalam hidup saya, kemudian mutiara itu diambil. Kerasa kerusuk. Bingung. Bagaimana dengan perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan kepada murid-muridnya? Kami mengharapkan dia ada. Dia membebaskan kami dari tekanan bangsa Romawi. Kami mengharapkan dia itu Yesus. Bisa menuntun kami terus dan memberkati kami dengan segala mujizatnya. Tapi 3 hari yang lalu dia mati. Pengharapan itu hilang. Itu dampak kematian dari Yesus. Sampai 2 orang ini diceritakan oleh firman Allah, dia pulang kampung. Apalagi, mau apalagi, seakan-akan dunia ini runtuh. Dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tidak ada pengharapan lagi dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu lagi dalam hidup ini, kata 2 murid itu. Sejak kematian Yesus 3 hari yang lalu. Tapi mereka tidak tahu bahwa 2 orang yang lagi berjalan ini, kedua orang ini, Kleopas dan temannya, kembali ke Emmaus. Yang berdiri di sampingnya jalan sekitar 7 mil jauhnya adalah Yesus. Dampak kematian Yesus menghilangkan pengharapan. Apakah dalam hidup pribadi kita, kalau tidak ada Yesus, kita seperti hilang pengharapan? Tadi malam saya menyambut, tepat berdiri melihat ada youth masuk ke gereja karena youth hari Sabtu. Hujan lebat ya. Pas waktu masuk, licin, pegang Alkitab, tak, handphone jatuh. Wah! Saya katakan begini, sekarang saya balik. Pernah berkata, wah, ketika Alkitab jatuh?
Udah beda sekarang, saya bilang. Dia bilang, aduh, salah ngomong nih sama gembala nih. Ada sesuatu yang hilang, bukan? Saya gangguin. Kami pergi, saya kadangkala lihat kalau di keluar, saya membiasakan tidak terlatih membawa handphone. Pokoknya saya beritahu, saya dari sini mau ke sini. Tidak ada berita, aman. Kalau ada berita, berarti itu ada sesuatu. Jadi kalau pergi, istri saya katakan, aduh papa, saya mau ngomong, minta tolong ini, tapi saya lihat handphone. Iya, saya juga udah nyampe di tujuan, baru saya sadar saya tidak bawa handphone. Tapi ternyata tidak apa-apa. Kalau sekarang lain, saya ngomong kepada anak muda kemarin. Kalau sekarang, iya. Kalau Alkitab ketinggalan gak apa-apa. Tapi kalau handphone ketinggalan, pulang. Balik. Gak tahu kenapa balik. Ada sesuatu yang tersimpan di sana. Ada sesuatu yang menarik. Pertanyaannya, kalau Yesus itu tidak ada, apakah ada sesuatu yang hilang dalam hidup pribadi kita? Kalau ada nilai-nilai rohani itu mulai redup dan tidak ada lagi, semakin hari semakin menipis, apakah ada sesuatu yang berdampak dalam hidup pribadi kita? Dampak kematian Tuhan itu terjadi kepada dua muridnya yang kembali ke Emmaus. Mari kita lihat dalam kitab atau Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12, kita lihat dampak yang terjadi dari kematian Kristus. Kematian Kristus dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, kita akan lihat mulai ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal yang ke-21 maksud saya, Injil Yohanes 21, ayat yang ke-1 berkata demikian. Injil Yohanes 21 ayat yang ke-1 berkata demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Sedebeus dan dua orang muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Cukup sampai di sana. Apa dampak dari kematian Kristus? Sebelum murid-muridnya tahu dia bangkit, Petrus itu kembali melakukan pekerjaannya. Tidak ada sesuatu lagi yang dia harapkan. Jadi dengan kekecewaan kematian Kristus, yang dia lihat tidak ada lagi masa depan di sana, lebih baik aku kembali. Ketika membuka pelayanan di Jakarta, saya ingat beberapa tahun yang lalu. Memulai dari tidak ada orang, sekitar 1 tahun kami hanya ibadah berdua. Dengan gitar bincaman saya harus membayar 6.000. Kirim Gojek 3.000 dan kemudian kembalikan. Gojek ke bawah, bayar 3.000, kembalikan 3.000. Istri saya pimpin pujian, saya khotbah. Pakai dasi. Di mana 2-3 orang berhimpun. Sekali-sekali coba di rumah. 2 orang kebaktian. Tiap minggu sampai banyak cerita. Itu gereja sesat lah. Gereja apa tuh? 2 orang. Gak benar tuh. Kebaktian apa tuh 2 orang? Sampai pada satu titik. Hampir setata 1 tahun. Papi sering beberapa kali telepon. Gimana pendeta? Aman? Baik? Baik. Tidak ada keinginan kembali. Oh tidak. Tidak. Saya sudah tahu maksud papi.
Karena di daerah kan status pegawai negeri itu kuat ya. Teman-teman saya rata-rata kepala dinas tingkat 1, asisten, sekretaris daerah. Itu kalau saya kumpul, itu mobil plat merah itu ngumpul. Kita ngumpul bareng pendeta. Gitu saudara ya. Enggak balik? Enggak. Benar nih. Mumpung pucuk pimpinan kenal Anda. Anda dijadikan sespri. Semuanya lewat Anda. Mau enggak balik? Enggak. Waktu itu tidak ada jemaat. Saya dibisikin oleh teman. Sambilanlah. Yuk kerja lagi. Maaf. Saya bilang saya dari dunia itu. Saya jadi pendeta. Meninggalkan pekerjaan saya dan karir saya. Dan Anda suruh saya balik. Enggak. Saya tahu dia akan memelihara saya. Saya tahu dia akan menjaga saya. Istri saya Papi, kontraktor. Walaupun di daerah. Gimana Vera? Baik? Baik. Hanya kami berdua yang tahu. Waktu itu lagi topnya lagu beralaskan koran. Kami makan beralaskan koran memang. Begitulah perintisan. Di kota, di perumahan. Tidak perlu tetangga tahu. Karena kami lagi menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Apa yang akan kita alami dalam perjalanan hidup ini? Ketika ada sesuatu yang tidak seperti yang kita pikirkan. Masihkah kita percaya tentang kekuatan kebesaran Allah dalam hidup pribadi kita? Petrus kembali karena kekecewaannya Yesus meninggal. Dia tidak tahu Yesus duduk di tepi pantai menunggu dia. Dan di situ ada mujizat. Sampai pada cerita tentang Yohanes pasal 20. Apa yang diceritakan oleh seseorang yang bernama Thomas. Yohanes 20 ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, yang tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25 yang selalu kita bicarakan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas luka paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dampak kematian Tuhan itu menghilangkan cara berpikir kepercayaan kepada Tuhan. Apa Tuhan masih bisa melakukan mujizat? Makanya Tuhan katakan kepada Maria dan perempuan-perempuan yang lain, jangan takut, cepat kembali ke Galilea, katakan kepada mereka, aku sudah bangkit. Pengertian kata jangan takut memberikan kita harapan kembali bahwa Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita. Katakan kepada orang lain, jangan takut bro, jangan takut sis. Yesus itu ada dengan kita. Ketika seseorang lagi lemah, ya memang udah nasib lu begitu kali. Kayaknya lu lagi sial ya. Perkataan-perkataan yang kurang tepat. Jangan takut. Malas ke gereja. Tuhan belum tolong-tolong. Kalau Tuhan sudah tolong baru aku ke gereja. Gimana kalau Tuhan belum tolong-tolong? Gak muncul dia di gereja. Logika digunakan. Tapi kata jangan takut ini menghilangkan logika kita. Untuk kita percaya kepada Tuhan. Bahwa dia pasti menolong kita.
Sebagai perbandingan yang akan kita lihat pada kesempatan ini. Tentang kata jangan takut ini. Mari kita buka secara bersama dalam kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ada sebuah cerita. Apa yang terjadi sana. Mulai ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Apa yang direncanakan oleh Raja Aram untuk menyerang Israel, itu selalu ketahuan. Apa yang menjadi niat untuk menghancurkan Israel melalui peperangan dengan taktik perang begini selalu ketahuan. Sampai raja panggil orang-orang intelijennya atau orang-orang yang dekat. Siapa yang berkhianat memberitahukan rencana saya. Setiap kali kita merencanakan ini ketahuan. Ketiga kali kita merencanakan ini ketahuan. Ada seorang yang berkata tidak ada yang berkhianat Tuanku. Tapi ada seorang hamba Allah yang bernama Elisa. Apa yang Tuhan pikirkan di tempat tidur, itu diberitahukan oleh Allahnya kepada Elisa. Sehingga segala rencana Tuanku diketahui oleh bangsa Israel. Marah. Cari Elisa. Dia ada di Dotan. Dikirim kekuatan yang besar. Kita sudah baca. Kalimat itu berkata-kata pelayan Elisa. Celaka Tuanku. Apa yang akan kita perbuat? Kasat mata. Ya. Itu ada tentara yang besar. Elisa tidak lihat. Pagi-pagi udah ketakutan. Benar. Ancaman menyangkut nyawanya. Itu ada di pagi hari. Tadi malam saya dapat WA. Gempa bumi di Bandung. Benar ya? Sekitar setengah 12 saya dapat WA. Kenceng amat. Di bawah Jakarta. Sering didengungkan megatrust. Benar? Kok enggak gini saudara? Saya cuma baca berita. Betul ya? Itu beberapa tahun yang lalu saya tahu berita itu. Nggak tahu kapan tuh dia bergerak. Sampai ada petinggi-petinggi berkata bagaimana menyelamatkan warga ini. Di Jakarta tidak ada gunung. Memang tidak ada gunung. Tapi di bawahnya, nggak tahu di sebelah mana saya tidak tahu. Tapi ada lempengan, nggak tahu lempengan apa. Bentuknya namanya nggak tahu. Tapi bukankah itu
bisa membuat ketakutan. Bagaimana nanti? Satu waktu kami ke Anyar. Saya dan ketiga anak saya. Sampai di tempat, kami nginep di salah satu tempat langsung dengan laut. Terus saya lihat, itu gunung apa itu? Saya tanya kepada penduduk di situ. Oh, itu Krakatau, benar atau tidak saya tidak tahu. Oh, Krakatau. Waktu tahu Krakatau itu kan ada erupsi sedikit-sedikit, ada. Rupanya malam itu anak saya ketakutan. Karena dia lihat pantai, kita ada di tepi pantai. Dia tidak beritahu. Besok selesai check out, kami pulang. Saya katakan, pemandangannya bagus ya. Kita balik ya, berikut kapan-kapan. Enggak Pak, enggak. Kenapa? Enggak. Sumpah, enggak. Ya udah. Dia udah katakan enggak. Saya tidak tahu. Pada bulan Desember tidak ada gempa, ada pecahan dari satu bukit saya tidak tahu mengakibatkan terjadi tsunami di daerah itu. Dia ngomong begini, benar kan saya udah ngomong Pak? Sumpah tidak datang. Kalau kita nginap tiba-tiba ada lagi batu-batuan yang jatuh kemudian terjadi tsunami, mampus kita semua. Ada ketakutan. Hidup ini dalam menyangkut masa depan kita. Kadang-kala kita tidak tahu. Jujur. Gimana usaha kita ya? Lihat persaingan bisnis. Bagaimana ya? Kita lihat ada kekuatan yang besar. Tapi Elisa berkata begini. Tuhan, bukalah matanya. Supaya dia melihat ada yang lebih banyak menyertai kita. Secara jujur, persaingan, hal-hal yang kita hadapi dalam dunia ini. Kita lebih mengerti persaingan bisnis dan kemudian masa depan anak-anak kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita katakan Tuhan. Mazmur 60 berkata, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara besar. Dan dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Matius 28 berkata, aku akan menyertai kamu. Kadangkala ini hilang dengan ketakutan. Benar enggak sih Tuhan? Benar enggak sih Tuhan menyertai saya? Biarlah pengharapan kita ada. Karena perkataan Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai kamu. Setiap kali saya melihat anak-anak saya kalau mereka tidur. Saya hanya berkata, Tuhan, berkatilah anak-anak saya. Di tengah malam kalau saya lihat anak saya, Tuhan, berkatilah anak-anak saya. Jangan ngomong begini, dasar. Semua yang ada di Ragunan keluar. Gak tahu tuh kamu anak siapa. Anak dia lupa. Kita maki lagi. Apa yang kita dengungkan, kita makan dari apa yang kita gemakan. Berkatilah keluarga kita. Jangan takut, Tuhan pasti sertai. Jangan takut, Tuhan akan menolong keluarga kita. Jangan takut, Tuhan akan memberkati pendidikan, usaha, bisnis kita, pelayanan kita. Karena dia berkata, kembali ke Galilea. Katakan, aku sudah bangkit. Ini pengharapan baru bagi kita. Bahwa dia bersama-sama dengan kita. Hari ini belum terjawab doa. Dia punya rencana yang manis dalam hidup pribadi kita. Untuk memberkati kita. Tuhan lebih tahu apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Menurut waktu Tuhan. Berdasarkan kata jangan takut. Sebab dia pasti akan menolong kita.
Mari kita berdiri bersama-sama. Pemain musik bisa ke depan. Kita nyanyikan sebuah pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Haleluya. Puji Tuhan. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan kembali, tak usah ku takut. Ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Peliharaku. Amin. Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah, El Shaddai. Terima kasih untuk pujian yang kita nyanyikan. Benarkah kita tidak takut? Benarkah rasa kekhawatiran itu masih ada? Kadangkala muncul. Tapi jangan takut. Dia menyertai kita. Dia sudah bangkit. Dia bersama-sama dengan kita. Dia ada dengan kita. Haleluya. Biarlah penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan melegakan hati kita sehingga kita tidak takut lagi. El Shaddai, El Shaddai. Mari kita angkat tangan kita. Nyanyikan pujian ini. El Shaddai, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Shaddai mulia.
Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah Elsa dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dalam hidup ini teratasi karena ada Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menyertai umat Tuhan. Tuhan membela umat Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai dan membela. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan silakan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita mau memberikan sebagian daripada apa yang sudah Tuhan titipkan untuk kita. Dan biarlah dari pemberian kita ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk itu saya mohon kepada Ibu Imelda untuk memimpin kita di dalam doa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teguran firman-Mu. Mengatakan kepada kami untuk jangan takut. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Berkati terus pelayanannya Tuhan. Saatnya kami sidang jemaat-Mu akan memberikan korban persembahan. Tuhan ajar kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ajar kami Tuhan memberi yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu Kau terlebih dulu telah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kiranya korban persembahan kami berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kasih-Nya seperti sungai. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan
Sehingga waktu yang diberikan, yang dikaruniakan kepada kami dapat gunakan bagi Tuhan. Di hadapan umat-Mu dan di hadapan Tuhan. Berdiri rekan-rekan kami yang berhari ulang tahun di bulan ini Tuhan. Ketika Tuhan menambahkan umur dalam hidup kekasih-kekasih kami, Tuhan memiliki rencana yang indah. Ada maksud-maksud yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan bagi kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun yang sudah ditambahkan umurnya oleh Tuhan. Diberkatilah mulai hari ini dengan dekat Tuhan, cinta Tuhan. Hari demi hari ditolong Tuhan dalam tahun yang berjalan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk umur yang ditambahkan Tuhan. Ketika umat Tuhan akan kembali, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tinggal dalam hidup pribadi kami. Dalam penyertaan Tuhan, tiba di tempat tujuan dengan selamat sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Segala hormat pujian hanya kepada Tuhan. Dan sekarang pulanglah dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan mujizat Tuhan. Pulanglah dengan tidak takut karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Sehingga apa yang dikerjakan, yang dijumpai tangan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dibedakan dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati Tuhan. Di dalam kasih Allah Bapa kita. Dalam kasih Tuhan Yesus, kekuatan Allah Roh Kudus menjadi bagian umat-Mu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan.